Ya, sudah ulun rekam. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita pertama kali untuk kelas tatap maya nggih. Jadi untuk PKG PJOK ini ada 3 kategori. Yang pertama itu ada kelas sinkronus atau tatap maya. Kemudian yang kedua ada asinkronus, itu pelajaran mandiri secara online, dan nanti ada kelas tatap maya. Jadi untuk kelas tatap muka nanti ada di bulan Oktober. Itu jadwalnya 1 minggu, nanti rencana kemungkinan di Amuntai juga saya ke sana nanti. Untuk tatap maya itu jumlahnya kalau nggak salah hitung saya itu 21 kali. Jadi minimal 19 kali kakak-kakak harus hadir, karena di setiap kehadiran itu ada poin-poinnya ya Kak. Jadi kita sambil sharing nanti. Di sini ulun tidak bermaksud menggurui, cuma kita saling berbagi karena mungkin ulun terlebih dahulu masuk ke dalam PKG, jadi kita sambil sharing-sharing nggih. Kita masuk ke modul, ulun share dulu. Terkait LMS ada keluhan Kak, atau yang kesusahan atau kesulitan bisa nanti kita bantu, seperti mengerjakan soal, karena di sana ada beberapa soal, nanti kita sambil buka nggih. Ya, tunggu bentar. Sudah keluar Kak gambarnya? Sudah muncul Kak? Sudah. Oke, siap. Ya, yang pertama yaitu orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, di sini nanti untuk hari ini adalah 2 JP. Oh, ini Pak Supiani sudah mulai Kak, ada di grup. Sebentar Kak ya. Ya, kemudian slide kedua, selamat datang kakak-kakak. Nah, di PKG PJOK ini agak sedikit berbeda untuk sebutan panggilannya ya Kak, karena di sini kita memanggil sebutan dengan kakak. Nah, kalau yang di lain-lainnya seperti guru penggerak dan lainnya mungkin Bapak Ibu. Nah, di sini kita menjalin keakraban dan terlihat lebih muda terus, jadi panggilannya kakak nggih. Dan dengan BGP pun juga kami memanggilnya kakak juga. Jadi kita sambil panggilannya jadi itu kakak nanti. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, perkenalkan, nama ulun Ferry Agung Nugroho. Panggilannya Ferry. Ulun bertugas di SDN Bawahan Selan 5, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Jadi kemarin PKG sebelumnya memang 3 bulan juga yang kita jalani. Jadi ini sesuai jadwal juga, kemungkinan 3 bulan sampai akhir November nanti Kak untuk kegiatannya. Kemudian perkenalkan diri. Nah, ini tuliskan nama kakak-kakak di kolom chat. Sertakan nama satu benda, misalkan benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan tentang pribadi kakak. Misalnya contoh nama bendanya matahari. Nah, itu nanti pian jelaskan alasannya apa, supaya dapat menyinari atau berfungsi bermanfaat bagi sekitar kita.
Nah, coba kakak-kakak isi nama peserta dulu, nama benda dan alasannya di kolom chat, Kak. Silakan, Kak. Ada kolom chatnya kan yang di sebelah gambar paling kanan bawah. Kolom chat yang di bawah, Kak. Silakan diisi ya, Kak ya. Nanti kita baca satu-satu sambil perkenalan. Mungkin ada yang baru masuk, itu jadi tulis nama kakak semua, kemudian nama benda dan alasannya di kolom chat. Dapat semuanya, Kak? Di kolom chatnya ada? Silahkan. Kolom chatnya diisi, bisa. Ada yang kesulitan? Nanti kita satu-satu deh. Sambil kita tunggu. Pak Supian, sudah mengisi, Pak? Di kolom chat, Kak. Kolom chat nggak? Ada dapat di kolomnya. Namanya Kak dulu. Di kolom chat. Nama. Kameranya buka, Kak? Buka, Mas. Masuk. Ini nama. Hanapi sudah? Udah kan udah sih. Oke. Kak Agus, baru namanya, nanti sertakan nama benda, Kak, yang menggambarkan tentang diri pian dan alasannya, Kak. Sudah, kita mulai saja sambil belum sebut, ya. Nah, dari Kak Hanapi, silakan Kak Hanapi. Iya, Kak. Oke. Nama Ahmad Hanafi, nama benda seperti bulan yang selalu tegang di malam hari. Udah, Kak. Gimana Kak Hanapi, sinyalnya agak tadi, ya. Oh, Kak Hanapi, nama benda seperti bulan terang di malam hari. Oke, terima kasih Kak Hanapi. Kemudian Kak Agus Rusadi, silakan Kak Agus. Udah Kak Agus? Halo Kak Agus, ada? Kita lihat dulu ya, Kak. Silakan Kak Ahmad Syafi'i. Ada Kak Ahmad Syafi'i? Nah, mana ini orangnya? Lanjut Kak Supiani, silakan Kak Supiani.
Ya, nama saya Sopiani. Oke. Hobi saya memancing, Pak. Wah, memancing nggak ya? Benda-benda ya, mancing, Pak. Setiap hari kakak? Terkadang. Oh, terkadang. Oke. Di daerah Pian juga ya, dekat-dekat sana juga. Ya, dekat rumah. Oh, oke. Danau Panggang, Pak. Oh, Danau Panggang. Ah, Oke. Terima kasih kak. ya, Kemudian sama-sama. lanjut Kak Hamria. Silakan Kak Hamria. Ada Kak Hamria? Inggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu, sambil dibuka on kamera bisa kak? Karena kita di apa namanya, direkam nggak? Bisa lah. Silakan Kak Hamria. Gimana Kak Hamria, ada Kak Hamria? Yusda. Nah, kita latihan dulu ya Kak Hamria, nggak ada balasannya. Kak Yusda, silakan Kak Yusda. On-nya nih dinyalakan sound. Okay. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yusda Wahyudi. Saya hobinya ini sebetulnya sih bola, Pak ya. Jadi senang dengan bola. Karena bola itu melambangkan apa istilahnya itu kesehatan lah ya. Jadi dengan bola itu kita bisa berolahraga ya. Bisa itu bola basket, sepak bola atau apa, artinya bola itu melambangkan kesehatan Pak gitu. Iya. Mungkin itu Pak ya, karena saya hobinya buat basket, hobinya main tenis kan. Nah, Iya, mantap. Terima kasih Kak. Untuk panggilannya Kak aja ya. Jadi lebih kita untuk di PJOK, nggak apa-apa. Ya mantap. Ulun juga hobinya sepak bola juga, olahraga. Suaranya kurang jelas nih Pak. Bentar Pak ya, saya putus. Suara saya jelas. Ya. Oke, terima kasih Kak Yusda. Kita lanjut ke Kak Agus Rusadi tadi ada. Oh, Kak Ahmad Syafi'i tadi belum. Kak Ahmad Syafi'i, silakan Kak Ahmad Syafi'i. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ahmad Syafi'i. Bendanya api, Pak. Melambangkan api dilambangkan dengan semangat yang menyala-nyala, Pak. Semoga ulun mengikuti ini bersemangat, Pak. Gitu aja. Terima kasih. Oh, mantap. Terima kasih Kak. Ampi ya, sangat bermanfaat, tapi juga kalau tidak hati-hati berbahaya juga, nggih. Terima kasih. Ya, lanjut. Kak Agus terus tadi ada? Iya. Kak Agus? Tadi di jalan sih ya. Tinggal Kak Hamria, ada Kak Hamria? Belum memunculkan. Baca begitu banyak, ada beberapa banyak. Nggih. Nggih, Halo silakan Kak. Kak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama ulun Hamria. Nggih. Nama benda? Nama benda yang paling
benda yang melambangkan matahari selalu sinar di siang hari, walaupun kadang-kadang mendung ada sinarnya. Sekian nontonnya. Iya. Terima kasih Kak Hamria. Matahari sangat bermanfaat bagi kita, nggih. Iya. Kak Agus tadi sudah ada Kak Agus? Apakah masih di jalan? Kak Agus tadi menuliskan elang. Nah, alasannya karena elang itu mempunyai penglihatan dan insting yang tajam, sehingga mampu untuk berjuang dalam menggapai yang diinginkan. Wah, mantap sekali penglihatan tajam. Itu jadi masih di jalan tadi. Kemudian ada yang belum saya panggil? Kak Ahmad sudah ya. Kak Ahmad, Ahmad aja ini adakah? Kak Ahmad. Ada Kak Ahmad? Nama Kak Ahmad ada berapa ya? 1, 2, 3 nggih. Nah, yang Kak Ahmad aja ada? Kamu sudah sengaja. Nah, Kak Ahmadnya. Baik. Nanti kita sambil kalau belum bisa nanti sambil chat di kolom chat ya, yang isi untuk perkenalan diri kakak-kakak sekalian. Kita lanjut. Ya, agenda kita hari ini itu 90 menit. Tadi orientasi malam dulu ada 10 menit, kemudian nanti ada pengantar paradigma PJOK itu 15 menit, kemudian pengantar modul 2.1 5 menit, dan nanti kita lanjut ke modul 1.1 itu 45 menit selanjutnya. Nah, jadi mudahan kita selesainya pas setengah 10. Kita agak cepat dikit. Kemudian tujuan sesi materi orientasi program PJOK itu yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Kemudian yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Kemudian yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, nanti mau masuk ke modul 1.1 kita ada kesepakatan kelas, nanti kita tampilkan ya. Lanjut. Slide selanjutnya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, silakan kakak-kakak bisa menuliskan di chat lagi tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan Kak. Di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nanti kita sharing sama-sama. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oh, ya. Nah, bisa pian kolom chat iya Kak Ahmad Safi. Tujuannya adalah Makanya terusnya. Apa tujuannya? Ya, silakan Kak Ahmad Safi'i dulu untuk membacakan atau menjelaskan yang pian tuliskan. Silakan Kak Ahmad Safi'i. Nggih, Pak.
Tujuannya di PJOK ya Pak, untuk mata pelajaran PJOK mengembangkan potensi anak secara keseluruhan Pak, baik Oke. fisik, mental, sosial, dan emosionalnya, dan juga intelektualnya. Kita Pak sebagai guru PJOK, mata pelajaran PJOK ini sangat bermanfaat Pak, dibandingkan bukan menyepelekan mata pelajaran yang lain ya. Contohnya Oke. matematika cuman bisa mencerdaskan Pak, dari intelektualnya aja, tapi tidak dengan emosionalnya. Nah, alangkah bersyukurnya kita Pak, sebagai guru PJOK, kita dapat mendidik anak kita Pak keseluruhan, mentalnya dapat, fisiknya dapat, untuk kesehatannya juga dapat. Nah itu Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Ahmad Syafi'i. Jadi mengembangkan potensi anak ya secara keseluruhan, baik fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual. Tinggi. Iya, selanjutnya Kak Ahmad Hanafi. Silakan Kak Ahmad Hanafi. Menurut saya, mata pelajaran PJOK sangat penting dalam membentuk karakter siswa, Kak. Meningkatkan kesehatan fisik bagi peserta didik. Ya, baik. Terima kasih Kak Ahmad Syafi'i. Kak Ahmad Hanafi, ya maaf namanya agak Iya, Kak. mirip. Jadi tentang kesehatan fisik, ya. Nah, baik. Kemudian lanjut ke Agus. Rusadi, silakan Kak Agus. Menurut saya tujuan dari pembelajaran PJOK adalah untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan, dan penularan keterampilan gerak bagi siswa. Baik, ya, terima kasih Kak Agus. Jadi menurut Kak Agus, untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan, dan penalaran keterampilan gerak. Baik, selanjutnya Kak Supiani. Silakan Kak Supiani. Kolom chatnya bisa dinyalakan Kak? Kolom sound pian mute lagi, suaranya belum keluar Kak Supiani. Gimana Kak Supiani, sudah? Suara pian belum terdengar Kak? Iya. Nah, nggih. Gak apa-apa, kita sambil Ya. belajar. Nggih. Tujuannya adalah pendidikan jasmani, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Nggih. Terima kasih Kak Supiani. Ya, sama-sama. Nggih, secara keseluruhan juga nggih. Kemudian lanjut Kak Yusda. Silakan Kak Yusda. Suaranya bisa di-on kan? Iya. Iya. Kedengaran Kak suaranya Kak? Jelas Kak. Iya, oke. Untuk pembelajaran PJOK itu sangat penting sekali, Pak. Karena banyak sekali aspek-aspek yang tercantum di dalam PJOK untuk pembelajaran di sekolah. Itu ada pengembangan kognitif anak, afektif, psikomotorik, Pak, dan pengembangan sosial, Pak. Jadi kalau PJOK itu sangat penting sekali membentuk tumbuh kembang anak itu, Pak. Nah, itu. Mungkin itu, Pak. Nggih, terima kasih Kak Yusda, menarik sekali. Kita lanjut Kak Hamriah. Ada Kak Hamriah? Nggih. Untuk mengembangkan
anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, serta dapat menerapkan pola hidup sehat melalui berbagai kegiatan olahraga. Nggih. Terima kasih Kak Ria atas kemudian siapa yang belum ya? Kak Domingus, ada Kak Domingus? Kak Domingus belum, kemudian sama Kak Ahmad nih, belum kelihatan. Ada Kak Domingus atau Kak Ahmad? Halo, Kak Domingus ada? Kak Ahmad ada? Bisa tersambung. Nggih, bisa. Halo, Halo, nggih, silakan Kak. halo. Iya, ya. Halo, Pak. Nggih, halo. Kedengaran Kak? Silakan menurut yang gimana tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Untuk tujuan PJOK di sekolah, terutama untuk membuat anak sehat dan bugar, Nggih. ditambah lagi untuk pengetahuannya Nggih. secara keseluruhan. Itu aja, Pak. Oh, nggih. Jadi bisa membuat anak sehat Iya. dan tambah intelektualnya. Ya, intinya bugar nggih sama intelektualnya. Terima kasih Kak Ahmad. Kemudian Ya, lanjut. nggih, Kak Domingus ada? Adakah Kak Domingus? Belum melihat wajah Sidin juga nah. Ada Kak Domingus? Kalau tidak ada kita lanjut aja nggih. Sebentar Kak ya. Ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Tadi disebutkan kakak-kakak banyak tentang mengenai kebugaran, kemudian ada intelektual dan lain kesehatan juga. Nah, apakah betul PJOK itu ada untuk unsur prestasinya? Kalau kita lihat di data itu di Asian Games 40 tahun terakhir, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangannya. Jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Nah, jadi prestasi nanti ada beberapa juga apakah itu dalam bentuk PJOK juga mendukung, kemudian di slide selanjutnya itu, nah apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Kira-kira untuk PJOK sendiri hiburan seperti apa yang dalam benak kakak-kakak? Gimana Kak Agus Rusadi menanggapinya? Menurut saya untuk hiburan di dalam dunia olahraga itu ya seperti misalkan kita melakukan aktivitas yang menyegarkan lah bagi tubuh kita. Misalkan kayak berlari, terus kayak bermain. Kebetulan hobi saya bermain bulu tangkis. Jadi kalau bagi saya untuk main bulu tangkis itu hiburannya sangat menyenangkan lah. Gitu, Kak. Kemudian untuk prestasi gimana? Ada bunganya juga? Dulu sih sering bermain bulu tangkis waktu kuliah.
Jadi Oh, prestasinya di sana sih. oh nggih, bulu tangkis nggih cabangnya nggih. Kemudian menurut Kak Ahmad Syafi'i gimana untuk PJOK sebagai hiburan? Joko sebagai hiburan gini Pak, kita kan ada juga rekreasi Pak, misalnya Nggih, outbound, ngimbau anak berjalan-jalan sekitaran kita Pak, misalnya bosan nih anak nih, Pak nggih, berjalanan ya. Nah, kita bawa rekreasi biar cuman sekitar berjalan di daerah-daerah kita aja Pak, jalan santai sambil jalan, anak-anak sudah senang, nah itu aja Pak. ya hiburan Ya sini untuk anak-anak nggih. tinggi. Satu lagi silakan Kak Yusda. Oke, kalau kita Pak ya, pendapat kita Pak ya, kalau PJOK itu sebagai hiburan, memang kalau di sekolah itu Pak, kalau mata pelajaran PJOK itu selalu ditunggu-tunggu anak-anak Pak. Nah, Nggih, kenapa? Karena mereka itu bisa belajar di luar kelas Pak. Apa itu istilahnya itu terkenal kalau PJOK itu disenangi sekali oleh anak-anak. Nah, karena mereka bisa bermain Pak. Ya macam-macam lah ya yang mereka mainkan. Kalau materinya apa kan kita isi dengan game-game. Nah, di situ Pak ada hiburannya bagi mereka, Pak. Nah, mungkin iya. itu Pak untuk PJOK ya sebagai hiburan gitu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih, terima kasih Kak Yusda, menarik sekali hiburan untuk anak-anak, tapi bisa juga untuk gurunya juga nggih kan sambil Iya, jalan betul, Pak. kan. Nggih. Tadi Kak Supiani ada menuliskan, bisa Kak Supiani menjelaskan sedikit? Tujuannya adalah untuk mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Ulang lagi Pak. Aku gitu ya gitu. Nggih, Dulu Ah, untuk gitu ya tadi. iya. silakan. Ya, maksudnya sebagai hiburan. Maksudnya kalau sebagai hiburan Pak, juga sebagai anak Oke. kalau saya pelajaran sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak Pak, apalagi kan setiap minggu. Nah, itu minggu Oke. sekali. Jadi anak-anak jalan apa namanya jalan santai sering saya bawa. Nah, di situ mereka sangat gembira sekali Pak. Itulah yang ditunggu-tunggu Oh. anak-anak. Nah, begitu Pak. Nggih. Iya, terima kasih Kak Supiani. Baik, jadi hiburan itu tidak hanya untuk jalan-jalan atau ke anak-anak, mungkin dari kita sebagai gurunya bisa sebagai hiburan kita sudah merasa jenuh dalam pembelajaran, dalam lingkungan sekolah, biasanya kita membawa ke dunia olahraga, misalkan mini show bersama teman-teman atau futsal bareng-bareng bisa, atau jogging. Sekarang lagi rame ya tren untuk lari di daerah-daerah, sudah ada klub-klubnya, itu juga termasuk dalam hiburan. Mungkin ada juga unsur prestasinya di sana. Kemudian selanjutnya, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Nah, apakah betul kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Gimana tanggapannya Kak Hamriah? Silakan Kak Hamriah. Boleh diulang Pak pertanyaannya? Apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Nah, bagaimana menurut Pian Kak? Menurut Ulun Kak sangat benar sekali. Di samping kebugaran juga mendapatkan bisa ke depannya bisa menjadi suatu prestasi bagi anak didik. Iya. Contohnya seperti Ulun kemarin dari kecil Ulun ini suka berolahraga, lari, bola basket, tenis meja, jalan cepat waktu SGO juga saya berprestasi melalui pembelajaran PJOK ini. Oh, nggih. Nggih, itu Kak. Terima kasih Kak Amria.
atas. Ya, PJOK itu salah satu aturan yang meregulasi tentang hal tersebut ya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 17 tentang keolahragaan pendidikan jasmani. Itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada olahraga pendidikan, kemudian ada olahraga masyarakat, dan yang ketiga olahraga prestasi. Nah, jadi semua mencakup yang kita bahas tadi, ada tentang prestasi, kemudian ada pendidikan juga yang Pian sebutkan tadi, kemudian ada kebugaran dan lain sebagainya, dan juga olahraga masyarakat. Nah, melihat dari aturan tersebut, maka PJOK di sekolah itu mengarah kepada olahraga untuk pendidikan. Nah, jadi sudah benar apa yang Pian sampaikan tadi. Kemudian kita lanjut slide selanjutnya tentang tantangan utama PJOK. Yang pertama itu ada krisis identitas, ya, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kemudian yang kedua ada krisis arah, yaitu tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Kemudian yang ketiga, krisis fokus. Nah, ini bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian, dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan-tantangan yang dihadapi. Kemudian slide selanjutnya, nah kita juga membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK yaitu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain. Nah, itu. Kemudian PJOK yang memfasilitasi pelajaran menikmati gerak. Nah, di sini ada involving, ada engaging, have fun, dan enjoying. Jadi disebutkan di sini tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen untuk berperan. Jadi engaging itu berperan kita sebagai memfasilitasi dalam PJOK. Kemudian ada namanya enjoying, tidak hanya bersenang-senang, tapi juga menikmati gerakan yang kita lakukan. Lanjut. Perkembangan pembelajaran PJOK. Nah, itu ada kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik, itu yang diharapkan yang sekarang adalah guru PJOK memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Nah, ini lagi rame berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Itu kondisi saat ini. Kemudian yang diharapkan nantinya pembelajaran untuk semua peserta didik. Nah, jadi tidak hanya tergantung fisik, gender, dan abilitas, tapi diharapkan kepada semua peserta didik kita. Kemudian kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi diharapkan itu mereka terus sampai sepanjang hayat dalam pembelajaran PJOK tadi, bergerak, aktif, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tujuan dan dampak program. Itu nanti ada mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, kemudian guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada
peserta didik secara bermakna. Dan akhirnya peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, diharapkan selalu sampai setelah dia pembelajaran selesai di rumah atau sampai kapanpun mereka tetap diharapkan terus bergerak dalam olahraga. Baik. Nah, kemudian ke slide selanjutnya itu ada pengantar lakukan modul 2.1 program PKG PJOK. Jadi di sini nanti ada tugas. Di slide selanjutnya kita coba buka. Ya, belum. Nah, pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif dilakukan. Lakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktek pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani atau PJOK. Tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak masing-masing berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Nah, silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak sedang lakukan. Nanti ini penjelasan di bawahnya ada. Nah, berikut ini aspek teknis atau yang diperhatikan dalam tugas praktek kali ini. Yang pertama, praktekkanlah. Kelihatan nggak? Belum besarkan dikit. Nah, yang pertama itu praktekkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, rekam praktek mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi nanti kakak-kakak membuat tugas, membuat video pembelajaran selama 30 menit tanpa edit Kak ya, dari pendahuluan, inti, sampai penutup. Jadi waktunya hanya 30 menit saja. Kemudian yang kedua itu ada sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik mengambil gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Kemudian yang ketiga itu suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Nah, selain itu, kakak-kakak dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Kakak-kakak, bentar. Tes, ya. Nah, kemudian kakak-kakak dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung dengan online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Tapi nanti kita jelaskan lagi secara keseluruhan. Kemudian unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Nah, jadi satu pertemuan yang 30 menit itu nanti pian-pian membuat modul ajar atau RPP. Di sekolah pian sudah kurikulum merdeka semua kah? Gimana kakak-kakak? Kalau di kelas kami, kelas 8 sama kelas 9 di sekolah kami. Oh, yang sekolah lain Yang gimana? masih ke-13. Kalau kurikulum merdeka kelas 7 sudah. Oh, okay. Untuk SD gimana? Kalau SD sudah semua Kak, kurikulum Oh, merdeka. sudah semua. Oh, okay. Sama berarti di tempat saya juga sudah semua. Jadi kalau yang di sekolahnya sudah pakai modul ajar, berarti nanti yang diupload adalah modul ajar. Tapi kalau masih ada yang pakai RPP juga boleh, sesuai dengan kelas pian yang akan dipraktekkan nanti. Kemudian batas waktu pengunggahan itu gelombang 1 ini gelombang kita ya, itu 18 Oktober 2024. Nah, pada saat elaborasi isi modul 2.1 untuk gelombang 2 itu nanti belum
kita lain. Jadi yang untuk gelombang 1 itu 18 Oktober 2024 batas maksimal. Tapi saran saya bisa dari sekarang pian membuat rekamannya. Jadi persiapannya lebih banyak karena masih banyak waktu nggih ya. Kalau terlalu mepet takutnya nanti tidak sempat dan waktunya terbatas. Ada batas limitnya untuk pengumpulan tugasnya, Kak. Untuk ini silakan kalau ada pertanyaan yang terkait tugas bisa kita sharing di sini. Apakah sudah jelas untuk tugasnya, Kak? Silakan Kak Agus. Saya mau tanya Kak, Nggih. untuk praktek itu kan nanti kita di lapangan. Terus Nggih. pada saat kita masuk di kelas itu bagaimana? Apakah terus direkam atau bisa dipotong dulu sebentar gitu? Itu kan ada Oh, di dalam maksudnya kelasnya juga. awal-awalnya di kelas itu ya, Kak? Ya, Nggih. gitu. Ya, Nah, untuk awal pendahuluan boleh kalau di kelas dulu, baru nanti misalkan di pause atau di stop, nanti pada saat keluar pian sambung lagi, nggak apa-apa boleh. Atau mau di luar semua prakteknya, boleh di lapangan. Dan misalkan memang materinya kalau tentang teori aja bisa di kelas, tapi baiknya di lapangan kalau prakteknya. Tapi tergantung buat kakak-kakak tersendiri nanti mengambil modul ajar yang seperti apa. Jadi boleh aja pian di pause dulu atau di stop, nanti sambung lagi digabung nggak apa-apa. Yang penting tidak diedit misalkan dengan apa variasi lagu dan latar musik misalkan. Nah, Nggih. Nggih begitu, Kak. Ada lagi selain itu? Kakak-kakak yang lain, silakan. Terkait tugas. Untuk nah ini kan di situ dijelaskan menggunakan Google Meet atau Zoom. Mungkin agak susah sih kalau suaranya tidak jelas. Kalau saya dulu bisa menggunakan kamera biasa dulu di HP, nanti pian masukkan ke dalam Google Drive. Nah, di situ bisa nanti mengirimnya lewat Google Drive. Kalau ini terkait kalau sinyal buan kakak-kakak susah di sekolah, kita kan nggak bisa juga memaksakan misalkan harus menggunakan Google Meet atau Zoom itu kan online Kak ya. Siapa tahu susah sinyalnya di sekolah, bisa pian rekam dengan kamera biasa aja, nanti pian pakai Google Drive untuk mengirim tugasnya. Demikian Kak, kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita lanjut. Cukup nggih, jelas nggih? Kita lanjut, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut slide selanjutnya. Nah, kemudian nanti sambil kalau di WA bisa pian tanya-tanya nanti untuk tugasnya. Pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta didik program PJOK. Nah, ini langsung mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi. Dalam perjalanan PKG PJOK ini bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, di sini ada tugas. Yang pertama itu apa harapan kakak-kakak yang ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini. Kemudian apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan. Dan yang ketiga itu bagaimana kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangannya. Nah, di sini menggunakan Figma Kak ya. Nanti ulun coba share linknya. Tapi kalau mungkin awal ini biasanya harus login dulu dengan email pian ya Kak ya. Kalau sudah nanti bisa pian isi di sana. Nanti kita sambil-sambil belajar. Tapi sementara silakan pian tulis dulu di kolom chat, nanti bisa dipindahkan di Figma. Nanti ulun bukakan, ulun share linknya di kolom chat untuk Figma-nya. Silakan tulis dulu, kalau waktunya tidak cukup nanti mungkin ulun akan kirim tugas susulan aja nanti.
Kalau masih ada waktu silakan pian coba dulu Kak di kolom chat. Yang pertama itu harapan yang ingin didapatkan selama pendidikan PKG PJOK. Kemudian yang kedua, tantangannya seperti apa yang dihadapi dan bagaimana kontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Bisa pian tuliskan atau pian langsung sebutkan nggak apa-apa. Coba Kak Ahmad Syafi'i, silakan Kak Ahmad Syafi'i untuk harapannya di PKG PJOK ini Kak Hanafi. Ada Kak Hanafi? Halo. Silakan. Ini ulun kirim dulu sebentar Figma. Nah, itu ulun kirim di kolom chat. Coba pian buka. Nanti kalau kesulitan kayaknya perlu waktu juga ya, karena perlu login dan segala macam. Nanti boleh untuk tugas selanjutnya. Cuma sambil belajar nanti mengisi untuk di Figma. Ada yang bisa sudah login ke Figma? Coba diklik di kolom chat itu. Enaknya pakai laptop sih. Kalau pakai HP agak susah. Kak Dominggus baru kelihatan. Iya. Bisa didengar, Pak? Bisa Kak. Oh iya. Silakan untuk harapan Kakak dalam dalam PJOK kita manggil Kakak ya. Harapan. Iya. Senior banyak. Harapan yang ingin didapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini seperti apa Kak? Iya. Melalui ini PKG PJOK, harapan kami guru PJOK tentunya akan bertambah pengetahuan begitu dalam pembelajaran PJOK tersebut, Pak. Ya, Kak. Oh, okay. Terima kasih Kak. Iya. Kemudian ada Kak Supiani, harapannya ingin saya dapatkan dalam PKG PJOK, memahami inti dari PJOK dalam tujuan pembelajaran. Terima kasih Kak Supiani. Silakan nanti kalau sambil dibuka pakai laptop nih yang link tadi ulun kasih, tapi nanti ulun share juga di grup supaya sambil yang pelajari nanti. Karena kita mengisinya nanti di sana untuk sementara ini. Kemudian langsung untuk jadi tantangannya seperti apa Kak Ahmad? Silakan Kak Ahmad. Nah Kak Ahmad, silakan Kak Ahmad. Tantangannya seperti apa yang dihadapi kira-kira dalam PKG PJOK ini Kak? Untuk tantangan PJOK PKG ini, Bang? Nggih. Mungkin ada tantangannya. Memang segala sesuatu ada tantangannya, Bang. Nggih. Ya. Besar kecilnya tantangan itu tergantung kita juga menyimak kira. Nggih. Ini pertama kali kita PKG PJOK
Nggih. Memang tantangannya yang terutama kita sama sekali mode IT ini memang agak susah lah. Karena Nggih. kita baru bisa IT ini ya tinggal beberapa tahun aja. Lain anak-anak gitu. Jadi tantangannya banyak mana Bang. Untuk saya ini Nggih. terus terang saya pribadi tantangannya banyak banget untuk di IT ini. Karena kita ini mungkin produk tahun 68 itu lebih banyak yang fisik kayaknya itu Nggih. daripada yang IT itu. Oh. Minggu setawa pegang Nggih. IT ini sama kenang 200 meter ngambil hak kenang 200 meter daripada IT ini Bang. Nggih. Karena Iya. kami maaf Bang ya, Nggih. kita sedikit cerita dulu lah. Nggih. Kita ini kata-kata yang tamatan SGO ini banyak mengandalkan fisik aja dulu itu. Fisik aja yang diandalkan dulu itu. Nggih. Jadi itu aja Fisik, untuk yang IT fisik aja Bang. Sampai tua-tua ini ya kalau yang ada rapat apa seminar tuh doi ngalih aja sekali. Sebentar aja ikut juga ada ngantuk mata. Tapi kalau di lapangan kita sanggup aja sampai setengah hari. Oh, nggih. Itu aja. Jadi Iya. tantangan itu udah. Siap. Ya. Terima kasih Kak Ya, Ahmad. siap. Ya, terkait Nggih, terima kasih Kak Ahmad. Ya, lanjut. Sekarang Nggih. ikut partisipasi aja kita, Bang. Terkait Iya, siap. Terkait PKG PJOK ini memang tugas banyak juga ya tentang IT ya, Kak, menggunakan IT. Jadi mungkin bila pian ada kesusahan bisa nanti didampingi dengan rekan sejawat yang di sekolah Iya. atau mungkin dalam PKG ini pian ada dekat bisa saling berbagi tugas nanti Sharing ya. atau bekerja sama nggih. Iya. Karena banyak IT juga yang dipakai nanti untuk mengerjakan pekerjaan tugasnya, Kak. Terima kasih Iya. Kak Ahmad. Ya, makasih. Dan Ya, makasih. Ya, lanjut. Oke, sama-sama. Lanjut. Ya. Bagaimana kontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangan tersebut? Silakan Kak Agus Rusadi tadi ada menuliskan. Ya, baik Kak. Nggih. Menurut saya harapan selama PKG PJOK ini semoga dengan adanya PKG ini kemampuan guru dalam mengajar menjadi lebih bagus dan kompeten, dan siswa juga sebagai anak didik kita menjadi lebih terampil dalam kemampuan gerak motornya serta pengetahuan akan pendidikan jasmaninya menjadi lebih meningkat. Itu Kak menurut saya. Oke, terima kasih Kak Agus. Jadi harapannya seperti itu ya. Dengan PJOK kemampuan guru mengajar menjadi lebih bagus, berkompeten bagi siswa. Baik, kita lanjut nanti untuk Figma bisa pian sambil buka nanti nggih, sambil dikerjakan tugasnya nanti ulun sambil share bagaimana caranya. Mungkin ada yang kesusahan nanti bisa kita saling sharing. Kita lanjut ke slide berikutnya nggih. Nah, itu sudah keluar, kita lanjut. Ini tadi sebenarnya nanti bentuknya seperti ini Kak. Di Figma tadi nanti pian sudah login dengan email pian, nanti tulis nama dan jawabannya. Jadi kalau sudah bisa nanti kita belajarnya seperti itu Kak, menulis jawaban dan nama di dalam Figma. Dulu namanya Jamboard karena Jamboard sudah masanya mau ditutup dengan Google, jadi diganti dengan Figma. Nah ini sih. Ya, Kak Supiani ikut berperan serta dalam kegiatan PKG PJOK untuk mengatasi tantangannya dengan meminta bantuan dengan teman sejawat. Iya, benar sekali Kak. Jadi kalau pian-pian ada kesusahan dalam tugas atau apa bisa saling membantu dengan rekan sejawat nanti Kak. Nah, kemudian kesepakatan pembelajaran. Selanjutnya, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan.
Kemudian yang keempat berpartisipasi penuh, dan kelima kamera selalu dalam keadaan hidup on cam. Nah, jadi sebenarnya saya berharap semua menyala Kak, karena saya diminta merekam semua wajah juga harus kelihatan. Jadi untuk selanjutnya tolong nanti di-on-kan aja nggih kamera selalu. Nah, ini ada kesepakatan kelas, yaitu yang pertama tadi menyalakan kamera. Kemudian mematikan mikrofon kalau pada saat tidak dalam menyampaikan pendapat. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Nah, kakak-kakak semua sudah pernah juga kan dalam pelaksanaan Google Meet ini, misalkan dalam penggunaan kolom chat dan sebagainya. Jadi kalau misalkan nanti tugasnya ada, tuliskan di kolom chat. Nah, nanti langsung pian tuliskan di sana di jawabannya. Nanti kita baca sama-sama. Kemudian klik raise hand. Nah, itu sebelum bertanya ada gambar tanda tangan yang 5 itu kan Kak. Nah, itu misalkan pian ada pingin izin ke belakang atau berpendapat, boleh picik raise hand itu Kak. Nanti bunyi seperti ini Kak. Nah, kemudian gangguan teknis itu adalah hal wajar. Slide selanjutnya dilanjutkan dengan tatap maya modul 1.1. Oke, kita masuk ke modul 1.1. Belum stop share dulu, sebentar. Ya, kita masuk ke modul 1.1. Udah kelihatan Kak modulnya? Belum. Oh, belum. Masih. Iya. Iya. Waktu masih ada setengah jam. Ya, kemudian kita sesuai waktu nggih. Kemudian belum, bentar. Nah, modul 1.1 ini refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tatap maya 1, elaborasi isi 1. Kemudian, halo kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Nah, agendanya itu mengenal refleksi, mengapa dan apa. Yang kemudian yang kedua adalah analisis cerita. Nah, tadi yang pagi tadi ya, atau siang ya, ulun minta pian menganalisis cerita yang di LMS, apakah sudah dibuka di LMS Kak? Sudah ketemu? Gimana Kak? Adalah ketemu tadi di LMS-nya dibuka? Ada Kak. Oh, nggak ada nggih. Nah, nanti Cuman itu untuk tanggal terakhirnya kapan nggak? Biasanya nanti kita kan Zoom berikutnya hari Rabu tuh. Nah, jadi paling Selasa itu udah selesai lah sambil pian kerjakan nanti. Tapi itu ditulis di LMS saja sambil jalan nanti nggih. Kemudian Selasa besok ya Kak. ya bisa sambil. Nanti kalau ada kesulitan boleh pian chat nanti. Kemudian belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah, jadi kalau memang alhamdulillah ada kesulitan atau apa, boleh bertanya Kak. Ya usah malu, nggak apa-apa, kita saling sharing aja gitu. Ini adalah quotes dari Albert Einstein. Kemudian mengenal refleksi, mengapa dan apa. Nah, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi, kemudian apa itu refleksi,
Kemudian apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Menurut kakak-kakak, kalau refleksi itu seperti apa ya, Kak? Boleh kalau raise hand nggak? Pendapat kakak-kakak. Iya, iya Kak. Oke, Eh, silakan. menurut menurut kita refleksi itu semacam eh, melihat kelemahan dan kekuatan kita sebagai seorang guru PJOK kan. Iya, seperti itu ya, Kak. Mantap. Iya. Iya, oke. Jadi mengevaluasi silat untuk Kak Domingus tadi. Terima kasih Kak Domingus. Kemudian ada Kak Agus, silakan Kak Agus. Menurut saya refleksi itu adalah sebuah umpan balik Oke. atau sebuah respon dari hasil dari apa yang kita kerjakan. Iya, Misalkan umpan balik dari siswa atau dari teman sejawat kita gitu. iya. Jadi umpan balik terhadap diri kita ya, atau dari rekan-rekan ataupun dari siswa. Terima kasih. Ada lagi? Silakan pendapatnya tentang refleksi. Bisa sebagai refleksi sebagai guru PJOK itu seperti apa? Boleh. Jadi mengapa penting bagi kita melakukan refleksi itu ya? Pekerjaan kita sebagai seorang pendidik itu tidak seperti pekerjaan orang lain. Jadi orang yang bekerja pada rutinitas yang sama, kita menghadapi dinamika dalam kelas yang senantiasa berubah gitu. Kita diminta untuk selalu berubah dan menyesuaikan dengan keadaan yang berbeda untuk mendapatkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, kemudian setiap kelas itu memiliki karakteristiknya. Tiap tingkatan memiliki keunikannya masing-masing. Inilah pentingnya kita harus melaksanakan refleksi. Pada satu kelas mungkin kita telah menemukan cara yang sesuai ya dalam pembelajaran. Tetapi cara tersebut diaplikasikan ke kelas lain bisa jadi akan mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, jadi itulah perlunya refleksi tadi. Kemudian apa itu refleksi? Refleksi adalah sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan, serta tindakan secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Nah, itu refleksi. Kemudian memahami pengertian refleksi adalah demikian maka berhubungan dengan profesi kita sebagai seorang pendidik, seorang pengajar, pengampu pelajaran PJOK. Apa yang bisa kita refleksikan? Nah, kira-kira tadi sudah refleksinya itu seperti apa kira-kira? Ada yang bisa pendapatnya? Silakan. Silakan Kak Yusda. Menurut Pian gimana? Iya, kalau refleksi untuk kita sebagai guru PJOK itu Kak, mungkin kita bisa melihat dari apa itu ya, dari segi ini bisa mengidentifikasi itu Pak, identifikasi antara kekuatan, kelemahan, mana-mana yang perlu diperbaiki gitu Pak. Iya, jadi merefleksi diri. Iya, merefleksi diri kayaknya gitu Pak. Iya, agar kedepannya bisa mungkin lebih baik lagi ya Kak ya. Iya, betul Pak. Terima kasih Kak Yusda. Nah, itu segala sesuatu yang kita lakukan dengan yang di pelajaran atau dimanapun bisa kita minta refleksi dengan atau umpan balik dengan rekan sejawat atau kepada siswa kita sendiri bagaimana pelajaran seperti hari ini berlangsung. Mungkin dari situ bisa kita merefleksikannya ke depannya bisa lebih baik lagi ya. Lanjut, slide selanjutnya itu ada tindakan seorang guru. Nah, tindakan rutin kita yang pertama itu mengabsen.
Nah, kemudian menyampaikan materi, kemudian meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Nah, di dalam tindakan reflektif itu agak berbeda dengan mengabsen dengan cara yang berbeda-beda, mungkin dengan hitungan, suara, atau panggilan, boleh bagi variasi kakak-kakak semua masing-masing. Kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Nah, jadi tidak hanya materi saja, tapi kita perlu alat bantu, bisa menggunakan audiovisual atau visual atau alat bantu lainnya seperti bola dan segala macam. Itu juga menunjang kita dalam pembelajaran. Kemudian meminta murid berbaris dengan cara mengasyikan. Nah, bisa dengan hitungan, bisa dengan tadi tepuk tangan. Jadi sesuai instruksinya, jadi lebih mengasyikan, anak lebih sigap dalam baris berbaris. Jadi sesuai dengan variasi kakak-kakak masing-masing. Kemudian memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, dengan mungkin jargon-jargon masing-masing seperti apa, boleh bebas, yang penting kita jelaskan dulu sebelumnya. Jadi mereka sudah mengenal dan sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat instruksi yang mengasihkan. Gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Nah, ada 7 ya. Yang pertama itu memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Jadi setelah kita mengajar, bisa kita evaluasi gimana pembelajaran kita pada hari itu, apa yang sudah dilakukan, bisa kita evaluasi. Kemudian yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. Nah, jadi bukti data itu bisa kita pakai untuk penilaian di raport atau di penilaian harian. Kemudian yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kemudian yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Nah, bisa pian membuka-buka atau pembelajaran yang baru, pedagogi yang baru, penelitian yang baru ilmiah bisa yang berkembang bisa kita pakai. Kemudian yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Nah, jadi dengan bantuan rekan sejawat kita bisa saling kolaborasi, saling bekerja sama untuk mengembangkan diri kita. Jadi perlu bantuan orang. Kemudian yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktek mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, jadi supaya anak tidak bosan, tidak itu saja pelajaran, kita bisa mengembangkan prakteknya lebih bervariasi dengan berbeda-beda, tidak setiap minggu seperti itu terus. Alurnya mungkin bisa kita ubah dengan variasi-variasi lainnya sehingga lebih variatif. Kemudian slide selanjutnya, sebentar. Nah, ini ada analisis cerita yang tadi di LMS. Nah, baca cerita berikut ini. Pian tadi mungkin ada yang sudah menjawab di LMS, saya tadi lihat sebagian tapi belum semua. Silakan sambil pian baca, nanti pian tulis di kolom chat. Nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa, yang penting intinya. Silakan Pak ya, sambil membaca nanti. Paraga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Nah, Paraga ini sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran,
Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya di ring basket tersebut. Tujuan pembelajaran untuk materinya sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola tersebut. Kemudian pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melunturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan dalam menembak bola. Nah, ini cerita tentang Pak Raga. Silakan pertanyaannya di situ, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga, hubungan dengan praktek mengajar PJOK yang Pian lakukan. Nah, hubungannya dengan Pak Raga lakukan dengan Pian yang biasa dilakukan. Kemudian apabila kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang dilakukan. Silakan di kolom chat Pian tulis atau nanti sambil kalau sudah bisa raise hand Pian sampaikan. Silakan Kak di kolom chat atau kalau yang sudah siap sambil langsung di raise hand saja. Nah, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan Pak Raga hubungannya dengan praktek mengajar yang kakak lakukan selama ini? Yang di LMS kan, Pak. Nggih, silakan kalau yang sudah boleh dibacakan atau mau disampaikan yang sudah. Yang belum sambil tulis di kolom chat. Nggih, silakan Kak Amria. Praktek mengajar yang selama ini saya lakukan untuk materi bola basket seperti Pak Raga. Pertama-tama saya memberi contoh kepada peserta didik. Setelah selesai, saya meminta peserta didik untuk melakukan apa yang saya telah lakukan atau peragakan. Kemudian saya meminta peserta didik yang mampu dan berhasil menirukan gerakan yang saya ajarkan dengan benar. Saya kemudian melibatkan peserta didik tersebut sebagai contoh dan mengajarkan kepada yang lain atau kepada yang teman sejawatnya. Iya. Kepada teman sejawat, nggih. Nggih. Itu aja. Itu aja, Iya. Kak. Terima kasih Kak Amria atas jawabannya. Kak Amria sudah menjawab di LMS? Sudah. Oh, nggih, nanti ulun cek karena tadi belum sempat membuka. Yang lain nanti bisa ya bagi yang belum. Silakan Kak Hanapi. Apakah sudah di LMS-nya? Belum, Kak. Oh, belum. Ada jawaban sudah? Kalau sudah ada jawaban silakan sambil disampaikan. Nanti sambil Belum tulis. ada jawaban, Kak. Oh ya. Oke. Kak Hairi, adakah Kak Hairi? Kak Hairi tidak ada ya. Tadi sempat masuk kayaknya ada. Oke, satu lagi silakan raise hand untuk jawaban yang ini, Kak. Satu lagi, Kak. Bisa disampaikan menurut Kakak Pak Raga tadi dengan hubungannya dengan Pian pada saat di pembelajaran, apakah tekniknya sama atau refleksinya seperti apa? Gimana Kak Agus? Kebetulan saya belum, Kak. Oh, Nanti belum. besok.
menyelesaikan. Oh, siap. Tapi kalau mau kasih jawaban boleh. Jadi bagi yang belum, nanti pian buka di LMS pian masing-masing. Nanti di sana ada halaman 1, 2, sampai 4. Nah, di sana kalau ada tulisan tulis jawaban, nah pian nanti sambil diisi di sana nggih, di LMS-nya. Besok bisa sambil pian buka-buka nanti. Karena nanti modul-modul kita kan jalan terus nih sambil pian buka terus sampai nanti warna ada centang hijau kalau sudah pian buka. Kalau belum nanti masih bulat putih. Nah, itu aja nggih. Satu lagi deh dari Kak Yusda. Ada jawaban Kak Yusda? Pengalaman pian nih dari Pak Raga Iya, tadi. kalau jawaban belum sih Pak. Cuma kalau Nggih, pengalaman mengajar di nggih. sekolah mungkin kalau kita mengajar kan mungkin yang pertama kita ajarkan adalah posisi Nggih. tangan ketika memegang bola ketika kami melakukan syuting. Nah, seperti apa posisi tangan ketika memegang bola? Mungkin itu dulu yang kita ajarkan. Kemudian untuk jarak, ya kalau untuk jarak itu kan antara putra dengan putri mungkin itu agak berbeda Pak. Karena Nggih. kalau putra kan itu tenaganya mungkin lebih besar atau lebih kuat, dia melakukan syuting, mungkin jaraknya dibedakan. Jadi antara putra dan putri kita bedakan jaraknya. Bisa dikasih seperti Pak Raga tadi, dikasih tanda X gitu. Jadi untuk putra dan putri kita bedakan itu Pak. Mungkin nanti kita berikan contoh seperti apa cara syutingnya itu, bola itu seperti apa, mengarah kepada ring itu bentuk parabol. Nah, mungkin itu. Kemudian akhiran gerakan tangan ketika melakukan syuting basket itu ada perkenaan bola di jari itu ada tekniknya gitu Pak yang kita sampaikan. Nah, mungkin dari melihat itu dia bisa membedakan antara passing dengan shooting. Karena kalau kita melihat di sekolah itu Pak, kalau anak-anak cewek itu atau perempuan biasanya mereka lebih cenderung kepada passing. Jadi kayak passing tapi di anaknya ke shooting seperti itu. Nah, mungkin itu Pak. Tapi ini belum menjawab juga Pak. Ini mungkin pendapat kita aja. Ya, ini pendapat kita aja. Iya, mantap mungkin sekali. itu Pak. Iya. Iya, terima kasih Kak Yusda atas jawabannya. Sangat menarik sekali ya pengalaman pian kan pas udah berapa tahun Kak? Lama ya pian mengajar kayaknya. Kalau mengajar kurang lebih sudah 20 tahun, Pak. Ini wow, Pak Ahmad ini guru saya Pak waktu di SMP, Pak. Ini senior banyak ini, Pak. Iya. Ini jadi ada guru kita juga, Pak. Ini Pak Domingus itu juga senior kita, Pak. Iya. Jadi kalau Pak Ahmad itu adalah guru kita Pak waktu di SMP, Pak. Beliau juga sering ngajar saya basket, Pak. Iya. Wah, alhamdulillah luar biasa sampai bertemu generasi berikutnya, Pak ya. Iya, Pak. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Yusda atas jawaban yang telah disampaikan. Nanti bagi yang belum bisa sambil menjawab di LMS supaya terpenuhi nanti untuk poin-poinnya. Kita lanjut. Nah, ini mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK. Nah, ini juga di LMS. Sebenarnya harusnya kita langsung buka ini di LMS. Nanti bisa setelah ini sambil pian istirahat nanti paling bentar lagi itu nanti ada tulisan refleksi pengembangan kompetensi awal. Nah, nanti pian isi di sana mengisi refleksinya. Nanti ulun screenshotkan. Nanti itu ada di semua modul, kemudian di bawah modul 1.1 nanti itu ada bacaannya refleksi. Nah, di sana pian ngeklik dan menjawab mungkin beberapa poin-poin yang di pian klik nanti di sana. Tapi itu wajib Pak ya nanti supaya menjadi hijau juga ada bacanya markdown. Nah, kalau sudah itu selesai untuk tugas yang refleksinya. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan selama menjadi guru PJOK.
Kemudian yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya seperti berkepihakan kepada murid. Iya, terima kasih. Ini untuk modul 1.1 sudah selesai. Nanti ada modul selanjutnya. Itu insya Allah kita laksanakan hari Rabu. Kira-kira jamnya enaknya jam berapa ya, Kak? Kalau kan antara siang atau malam, nanti terserah aja kita kesepakatan bersama. Tapi kalau pas ulun mungkin ada tugas luar mungkin bisa ke malam, tapi kalau pas kita santai siang. Enaknya jam berapa pian-pian kita sepakatan bersama aja. Nah, malam aja Pak, nyaman. Yang bisa tuh nah, kadang. Kalau bisa juga. Kalau di siang-siang bisa juga pasti sekali, nggak masalah ya. Kadang-kadang buliknya bahkan jam 3-an bulik. Sedikit, iya Pak. Oh gitu. Takutnya kalau jam habis ngajar misalkan jam 11-an gimana, Kak? Nah, tuh bisa tuh, Pak. Bisa tuh. Sama Pak Minggos bisa. Habis ngajar olahraga kan jam 11-an habis. Bisa. Nanti kalau sesekali ya, tapi kita melihat jadwal juga kalau pas nggak ada tugas di luar, insya Allah nanti kita pastikan untuk bisa jam 11. Mungkin nanti kalau berubah ke malam lagi tergantung kesepakatan bersama. Jadi kalau jam 11-an nggak masalah nggih. Kalau jam 2 nanggung ya? Antara pulang dengan Nanggung, Pak. Nanggung. Oh, tanggung. Iya, Bang. Jam 2, jam 3 pulang masih Zoom kita. Atau paling enggak jam 11-an nggih. Kan mendekati zuhur. Nanti insyaallah Rabu nanti kita share kembali untuk jadwalnya. Nah, ini untuk ketua kelas kita tentukan aja, Kak. Jadi supaya nanti bisa berhubungan dengan ulun, maksudnya mengenai jadwal tugas dan komunikasi lainnya nanti bisa. Kira-kira adakah yang bersedia untuk jadi ketua kelas yang bisa menginfokan ke kawan-kawan yang lain nantinya? Gimana, Kak, untuk ketua kelas? Bisa pian pilih sama-sama secara aklimasi boleh. Ada yang mau mengajukan diri juga boleh. Gimana kira-kira? Kak Minggos, Kak. Kak Minggos. Kenapa? Jangan kita. Biar enak. Yang muda. Nang muda-muda aja, nang muda, nang bisa mengoperasikan IT. Kalau kita kan ngalih. Mengerti IT aja gen. Kalau Kak Agus gimana, Kak Agus? Kak Agus siap, Kak Agus? Coba yang lain dulu, Kak. Agus aja, Pak. Agus itu orang IT bisa mengoperasikan. Agus tadi itu yang lain aja. IT-nya lebih paham, Pak. Jadi Agus aja, Pak. Oke. Kita Agus, Ahmad Hanafi itu paham juga, Pak. Kita voting aja. Jangan. Ahmad Hanafi itu kita kolom chat, kita gunakan kolom chat. Silakan kakak semua untuk menulis. Jadi, iya. Ketua kelas silakan, Kak. Nanti kita di kolom chatnya. Belum tunggu. Sini chat lah. Nang mengerti lah, nang menggunakan ini. Jadi silakan kemudian tulis di kolom chat. Baru Kak Yusda, yang lain. kolom chat. Kak Syafi'i, Kak Hanafi, Kak Supiani. Yang lain silakan tulis di kolom chat. Yang Kak Domingus pakai HP Kak Pian, Kak? Iya pakai HP nih, Kak. Kalau bisa lah kalau di kolom chat. Ini Jangan nolong. Kalau ada komponen lagi Nabi. Kalau HP bisa lah kolom chat. Lagi. Menggunakan kita banyak kolom chat loh, nanti itu tugas juga. Bisa. Komunikasi. Ada titik 3 tuh. Habis itu pesan dalam panggilan, Kak. Oh iya. Nah, silakan yang
Dicoba Kak. Jadi nanti kalau pada saat kita Zoom berikutnya ada kolom chat, Pian sudah terbiasa. Oh, itu yang titik, Laptop ada kan? yang titik 3 nih lah, kolom chat lah. Oke. Dan dalam panggilan. Oh iya. Oh iya. Nah, dicoba Kak, ketek. Memang Iya. enaknya pakai laptop, Pak. Tuh. Kak Hamriah pakai HP juga kah? Suaranya Kak. Suaranya belum keluar lagi. Iya. Pakai keduanya Kak. Ada laptop juga nih di samping, iya. ada nggih. Oh, nggih. Silakan di kolom chatnya belum Pian tulis. Ada kolom chatnya. Nah, itu Pian tulis siapa calon Pian untuk ketua kelasnya. Jadi kita langsung aja di sini. Masih ada yang banyak yang belum ngisi nih. Baru 1, 2, 3, 4. 5 orang baru. SAPI. 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 Sapi enggak. SAPI belum Apa saya ngisi. hanap itu. Silakan. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Diisi, lokasi. Pak Domingos tadi sudah bisa ngisi Pak Domingos. Belum, Pak. Baru kita lihatnya. Bagikan layar. Di kiri Pak, ada pesan dalam panggilan. Ini yang titik Kak 3 nih. Hamriah lagi. Kak Hamriah sudah ngisi? Belum? Hamriah belum lagi ada. Hamriah belum. Ayo kita isi, nyaman kita langsung tentukan lah. Istirahat. Iya. Habis ini kita istirahat, tapi belum ada ngisi nih. Ya Kak Agus, silakan Kak Domingos. Sudah Agus. Kak Agus aja udah. Kalau saya ini lagi. Pak Domingos. Yang ngerti lah. Yang ngerti. Oke. 1. Iya. Sama tapi saya juga ngerti juga. 1, 2, 3. Imbang nah. Wah. Tapi ditambah dengan Kak Domingos tadi Kak Agus ya. Jadi Iya. Kak juga Kak Agus. Oke, kita Nah, udah. Oke, sudah banyak jelas banyak. Kita angkat Kak Agus sebagai ketua kelas di PKG PJOK HSU kelas 1 nggih. Setuju? Iya dah, setuju. Oke, siap. Terima kasih. Jadi Kak Agus nanti bisa kita komunikasi secara intern nanti kalau berhubungan dengan tugas atau jadwal nanti bisa sambil mungkin kita share juga Bang di grup. Cuma kan mungkin kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan bisa disampaikan nanti nggih. Baik, untuk kelas kita belum cek dulu ya Kak kameranya ini apakah sudah 90 menit karena harus 90 menit Kak. Baru kita stop share. Iya, kayaknya sudah. Baik, untuk pelajaran orientasi dan modul 1.1 kita cukupkan. Ulun ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kakak-kakak semua. Mudahan selanjutnya bisa mengikuti dengan lancar, dengan baik juga sampai selesai nih Kak ya. Kita foto bersama dulu Kak. Silakan Pian buka kamera, ulun screenshotkan. Ulun stop share dulu sebentar. Ya, silakan pose tangan seperti ini Kak. Boleh? Ya gini biar kita sama-sama. Mana tangannya mana? Oh. Bentar, ini belum keluar semua gambarnya sebentar.
Sebentar Kak ya, sebentar. Full screen. Kayak tangannya Bang Mat. Tangannya ya, Pak. Jadi Gus, mantap Gus. Apalagi nih ya? Sudah kah? Sebentar, belum. Ulun lagi nyusun anunya. Gambarnya. Iya. Sudah buka semuanya, oke. Bagus. Belum. Bentar. Ya. 1, 2, 3. Iya. Aduh, belum keluar ini. Belum, Mbak. Satu lagi, Mbak. 1, 2. Nah. Kamera. Sama teman. Kak Agus bisa bantu screenshot, Kak? Screenshot kan bisa? Bantu, Kak. Ulun Bisa. bermasalah kameranya. Ya, silakan. 1, 2, 3. Ya. Lagi Kakak. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Nanti fotonya bisa dikirim di grup, Kak ya. Oke, kita cukupkan hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan untuk pertama Kak Agus menutup kelas kita hari ini. Silakan Kak Agus. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk menutup acara ini. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Terima kasih kepada kakak-kakak semua. Ini nggak apa-apa ya Kak ya, panggilannya kakak aja ya, soalnya memang dari atasnya panggilannya kakak semua, walaupun yang senior-senior semua sebenarnya nggak enak juga. Cuma karena dalam PKG juga sebutannya pakai kakak katanya. Walaupun sebenarnya ulun nggak nyaman juga sih dengan kakak-kakak yang sudah senior, tapi nggak apa-apa ya Kak ya, mau minta izin dulu ulun. Oke. Terima kasih ulun ucapkan, ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kak kalau mau istirahat. Oke, ulun tutup Iya, ya. terima kasih. Iya. Oke.